Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah, penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah. Izinkan Al-Fakir pada kesempatan kali ini untuk berbagi tentang tema memilih pasangan ke surga. Bagaimana caranya memilih pasangan ke surga. Berbicara tentang memilih pasangan ke surga, ya, sesungguhnya bukan berbicara tentang siapa, tapi berbicara tentang apa dan bagaimana. Ya, bagaimana itu maksudnya? Ini beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat viral dengan adanya sebuah film, ya, yang bertemakan tentang perselingkuhan, ya, tentang layangan putus, dimana pada saat itu, ya, kalau kemudian kita lihat banyak sekali, ya, ibu-ibu muda dan remaja putri kita yang kemudian hanyut dengan cerita yang ada dalam film tersebut, dan mereka berusaha untuk memvisualisasikan dirinya dengan yang ada di dalam film itu. Bahkan banyak yang mengatakan itu, ya, seperti saya, itu seperti kehidupan saya. Ini adalah sebuah fenomena yang dihadapi oleh kita saat ini dan umat Islam, di mana budaya tentang interaksi laki-laki dan perempuan yang tidak Islami itu menjadi sebuah tantangan, ya. Nah, memang benar ketika kita berbicara tentang cinta, itu adalah sebuah fenomena banget. Itu adalah sesuatu banget. Kenapa? Karena sejak bumi ini ada, sejak Nabiullah Adam alaihissalam ada, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, cerita tentang cinta itu sudah ada. Bahkan pembunuhan pertama yang terjadi di dunia ini itu disebabkan dimulai dengan adanya cinta. Nah, itu adanya cinta. Bagaimana kisah antara Qabil dan Habil. Kemudian terus menerus, ya, nabi berganti nabi, kemudian, ya, sampai di zaman kita, zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita cinta ini terus berlanjut. Bahkan kalau kemudian kita hadir dan datang ke daerah-daerah tertentu, biasanya mereka punya cerita cinta tersendiri. Kalau misalnya kita datang ke Prambanan, kita akan ketemu dengan cerita Roro Jonggrang. Atau kemudian kita datang ke Amuntai, kita akan ketemu dengan cerita cinta, ya, Putri Junjung Buih. Kalau kita datang ke Korea misalnya, kita akan ketemu tentang cerita Winter Sonata. Cerita cinta ini begitu fenomenal, ya. Cinta itu begitu fenomenal sampai saat ini. Namun ada satu hal yang patut untuk kemudian kita perhatikan. Jangan sampai kejadian karena cinta, cerita cinta yang begitu fenomenal ini, akhirnya kemudian kita terpengaruh dengan kehidupan sosial yang ditawarkan oleh sistem kapitalis. Di mana sistem kapitalis itu memperbolehkan adanya interaksi yang serba bebas. Dan yang muncul adalah fenomena tadi, fenomena film yang sempat viral itu. Sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, cerita saya terkesan muter-muter, ya. Tapi itulah yang terjadi.
ya. Cerita cinta ini dalam kita memilih pasangan, menentukan calon pendamping kita, ya, masyarakat kita terjadi semacam pergeseran, ya, dengan adanya kehidupan kapitalis yang serba boleh seperti itu, di mana kita, panutan kita tidak lagi ajaran Islam tapi sinetron. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gaya hidup kapitalistik, ya, sekuler. Ini yang kemudian menjadi barometer. Kemudian orang-orang tua kita di sekitar kita itu ketika berbicara tentang pasangan, standarnya juga bergeser. Ya, seharusnya Islam yang jadikan sebagai patokan, tetapi sekarang bergeser kepada materi. Jadi kalau ada orang yang datang, laki-laki datang, laki-laki mau melamar pasangan, laki-laki mau melamar putrinya, maka yang ditanyakan pertama apa? Yang ditanyakan pertama adalah, kamu kerja di mana? Ya, kamu kerja di mana? Kalau sudah bekerja, biasanya orang tersebut kemudian memberikan kesempatan untuk putrinya untuk segera dipinang. Ini yang kemudian terjadi. Satu sisi kita berhadapan dengan sebuah tata kehidupan yang serba boleh, ya, yang menggambarkan sebuah gaya hidup yang serba boleh. Satu sisi kontrol daripada masyarakat dan orang tua itu juga kurang. Kemudian ditambah dengan adanya pembinaan yang tidak ada. Oleh karenanya, ketika kita memilih pasangan, menjadi PR yang cukup tidak mudah bagi kita. Sekali lagi, kita berbicara tentang bukan dengan siapa, tetapi kita berbicara tentang apa dan bagaimana. Jadi ketika kita memilih pasangan itu, ya, ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya, ya, saya akan menyebutkan poin per poin. Tadi kita sudah siapkan, ya, pointer. Yang pertama adalah kita perlu yang namanya ilmu tentang pernikahan, ilmu syar'i tentang pernikahan. Bagaimana hukumnya? Apa saja yang menjadi fardu? Apa saja yang menjadi sunnah? Apa yang mubah? Sampai kemudian yang haram. Ya, hal-hal yang haram yang tidak diperbolehkan ketika kita melakukan interaksi dengan pasangan kita itu apa saja? Ini wajib untuk kemudian kita ketahui, sahabat semuanya. Ini yang pertama. Ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa tahu? Belajar, ngaji, ya, gabung dengan studi-studi Islam, termasuk yang ada di channel Flip ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu belajar tentang yang namanya ilmu parenting, ilmu tentang pengasuhan anak. Sahabat Villa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang bapak, ya, seorang abi yang kemudian dititipin Allah, ya, beberapa anak. Ternyata saya menjumpai anak saya ini cara berkomunikasi dengan orang tuanya itu berbeda. Ada yang kemudian dia begitu detail dalam hal-hal kecil. Kemudian dia anaknya itu termasuk anak yang mandiri. Ya, ketika kemudian dia punya mainan diberikan, ya sudah jalan begitu. Kemudian ada anak yang begitu begitu perasa. Setiap kali menyampaikan suatu pendapat dia begitu antusias, nangis begitu. Dan ada juga anak saya yang begitu taktis, anak yang begitu jadi belajar tentang pengasuhan ini jadi penting, ya, pengasuhan. Kemudian yang ketiga, berbicara, kita perlu belajar yang namanya komunikasi. Berbicara tentang komunikasi, kita ada dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal di dalam
pemberdayaan diri, dalam ilmu pemberdayaan diri ini dikenal dengan namanya self talk, ya, berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita mau ngapain, itu ada semacam pembicaraan yang ada di dalam otak kita, dan ini harus dididik dengan apa? Dididik dengan akidah, dididik dengan iman, sehingga apa yang kemudian kita pikirkan akan mengacu kepada saqafah Islam, kepada akidah Islam. Kemudian yang kedua, komunikasi ekstra personal. Nah, komunikasi ekstra personal ini adalah komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tua kita, komunikasi dengan mertua, komunikasi dengan family, komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa menceritakan atau berkomunikasi dengan masyarakat tentang keluarga kita atau tentang kehidupan kita misalnya, itu penting untuk kemudian diketahui, penting untuk kemudian bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada misunderstanding masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah perlunya adanya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ini adalah ketika kita menjalani hidup itu harus siap dengan segala konsekuensi, harus siap dengan segala hal, ya, berhubungan dengan perubahan. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin, ya, sebuah keluarga yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kita perlu siapkan apa-apa saja tadi dan bagaimana itu, sehingga, ya, dalam memilih pasangan itu nantinya akhirnya bisa mengantarkan ke surganya Allah. Ingat bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Di dalamnya banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang dijalankan dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Itu dulu yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, saya doakan kepada teman-teman semuanya, sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, ya. Aktivitas puasa Ramadan ini mengantarkan kita, ya, menuju derajat takwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.